Oke, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Erik ya. Saya sapa dulu ada Pak atau Bu Jen ini. Ada Pak Ari, Pak Andri, ada Pak Albert dan juga Pak Rifki ya. Selamat sore. Oke, tadi dari Pak Putra ada tanya. Kebetulan tadi ini barusan aja setengah 4 sore saya ada sell entry and sell dengan spekulasi di pair AUD Kanada. Lalu dari Pak Putra ada komen, Pak Erik untuk CAD JPY dengan USD Jepang Yen, apakah ada korelasinya Pak untuk bearish bullishnya? Oke. Oke. CAD JPY dengan USD JPY. Untuk Pak Putra nggak hadir ya, nggak hadir, jadi saya udah record. CAD JPY, CAD JPY. Belakangnya JPY dengan juga USD JPY biasanya pergerakannya mirip 11-12. Contohnya karena lebih ke versus dengan Jepang Yen ya. Jadi kalau misalnya Jepang Yen-nya melemah, maka CAD JPY-nya akan menguat. Sama juga dengan USD Jepang Yen. Akan kalau misalnya Jepang Yen-nya melemah, maka USD Jepang Yen-nya juga akan naik. Oke, jadi saya lihat dulu kolerasinya untuk CAD JPY saat ini bisa cari buy. Saat ini lagi high time frame-nya masih naik, tetapi lagi ketahan di zona di sini, ini sideways, jadi kemungkinan ada potensi kenaikan untuk CAD JPY. Lalu apakah USD JPY apakah akan naik? Saya coba lihat USD Jepang Yen. Mirip, pergerakannya mirip, sama juga seperti ini. CAD JPY tadi naik, USD Jepang Yen-nya juga naik. Harga USD Jepang Yen-nya ini lagi di zona di sini di sekitar harga 1.3 berapa ini? 136.600. Jadi saat ini lagi sideways. Lalu pindah ke time frame H4. Di time frame H4 malah lebih ini sama juga masih sideways. Lagi ketahan di zona di sini ya. Ini adalah support sebelumnya yang kemungkinan menjadi resisten. Lalu tadi CAD JPY gimana? CAD JPY. Mirip juga. CAD JPY di situ ada support resisten, ini ada resisten lagi ketahan. Jadi mirip, pergerakannya hampir mirip. Jadi itu saja untuk pertanyaannya Pak Putra ya. Korelasinya sama, mirip 11-12. Jadi seperti istilahnya kalau satu naik, keduanya ya pair berikutnya juga akan naik. Lalu saya ini bahas tentang saya barusan sell AUD Kanada. Kenapa? Saya coba bukain AUD Kanada. Oke. AUD Kanada di daily memang lagi ada kenaikan ya. Jadi lebih spekulasi saya entry-nya dengan resiko yang kecil. Ini lagi kenaikannya untuk daily-nya. Lalu di sini saya perhatiin di sini berapa nih harganya? Di 0.92.500 ya. Itu ada zonanya. Nah, nampak di sini ini adalah support, di sini support, di sini support, di sini support ya. Jadi kemungkinan di sini akan ada ini yang kemarin, ini kemarin ada kenaikan ya. Lalu ada banyak imbalance yang di sini. Ada kemungkinan ya turun ya. Ada kemungkinan turun ya bisa jadi koreksi membuat higher low di H4 atau H1 melanjutkan kenaikannya. Jadi saya ambil spekulasi sell karena awalnya di sini zona yang di sini lalu daily-nya nampak ini ada satu bearish ya. Bearishnya nggak begitu engulfing. Seperti yang kemarin saya cerita tentang indikator volume ya. Saya coba lihatkan volume, saya aktifkan. Oke, tidak ada. Di sini volume hijau, di sini volume merahnya masih lebih rendah dari volume sebelumnya ya. Ini bukan breakout. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk indikator konfirmasi di sini. Lalu saya hapus lagi. Lalu di H4. Di time frame H4, di struktur yang di sini ada ke breakout. Kalau kita perhatiin tentang struktur market, di situ adanya ini membuat high high, turun koreksi membuat high low, membuat lagi high high, sini nge-breakout, yang di sini nge-breakout. Ini ada nge-breakout, saya hapus dulu di sini.
Jadi struktur market yang di sini ke breakout, ya di sini ada ke breakout di time frame H4 ke breakout, di sini membuat low-nya lebih rendah dari low sebelumnya. Lalu retest di zona yang di sini saya sell. Saya pindah lagi di time frame H1, ya itu. Di time frame H1 nampak ini adanya equal high ya. Di sini hampir rata equal high. High-nya tidak mampu lebih tinggi dari high sebelumnya. Kenapa ini membuat high turun koreksi di sini membuat high low, harusnya dari sini melewati high sebelumnya ini maka bisa melanjutkan tren penuh kenaikannya. Tetapi di sini kembali turun malah nge-breakout high low yang di sini. Maka di sini membuat low yang lebih rendah yaitu low. Low yang ini lebih rendah dari high low sebelumnya. Lalu ada pullback ya, koreksi. Kenapa dia koreksi? Di sini ada imbalance. Ini saya hapus dulu. Imbalance yang saya maksud yaitu di sini ini ada imbalance ya, di situ ada imbalance. Saya kasih warna clear. Lalu di situ adanya supply ya atau base-nya supply. Saya kasih warna berbeda lagi, kasih warna cream. Jadi penurunan lalu jeda ya buat base, lalu melanjutkan penurunan yang nge-breakout yang di sini dia pullback, fill imbalance di sini saya udah masuk sell. Lalu kenapa stop loss saya di atas zona yang ini? Karena antisipasi mana tahu kembali naik di sini ada juga imbalance yang belum ke fill ya, belum ke isi, jadi saya buat agak lebar sekitaran 60 pips atau di atas high sebelum yang di sini. Oke. Lalu saya targetnya jauh karena saya mau biarin untuk swing trade ini. Swing trade di sini ini ada imbalance di sini, lalu di sini ada equal low, itu nanti jadi TP1, TP saya. Lalu TP saya, saya hapus dulu biar gak ini. Oke. Jadi TP1 saya yaitu dekat di sini nih. Ataupun saya akan set BP di dekat sekitar harga 0.91.200. Lalu berikutnya di mana? Berikutnya di sini nih. Ini adalah resistan sebelumnya yang bisa menjadi support ya. Di sini lalu berikutnya banyak. Ini banyak checkpoint saya di sini. Ini ada zona juga ya. Di sini lalu di sini juga saya akan close sebagian. Ataupun yang di sini juga bisa. Oke. Kenapa itu saya akan jadi checkpoint? Karena di sini biasanya akan terbentur. Terbentur kalau reject akan kembali naik. Tetapi kalau misalnya dia nge-breakout, harganya nge-breakout, maka membuat low yang lebih rendah lagi, ada koreksi, saya bisa entry sell lagi dengan konfirmasi entryan untuk melanjutkan tren penurunannya. Tetapi kalau misalnya ketahan, ke zona yang di sini, maka dia akan melanjutkan kenaikannya. Makanya di sini harganya dekat sini saya akan set BOP duluan biar market berjalan. Mana tahu nanti besok ada news ya, newsnya FOMC, mana tahu AUD-nya melemah, bisa jadi ini bisa nge-breakout zona yang di sini atau mengejar ke zona yang berikutnya yang di 0.90.500. Ini beberapa checkpoint saya. Jadi alasan saya sell yaitu dari daily ke H4 ke H1. Ini udah berjalan, udah running profit. Jadi beberapa garis merah ini adalah struktur low sebelumnya yang terdekat ya. Ini satu, ini ada zona, ini adalah zona support resistan biasa aja. Yang di sini nih. Oke, saya kasih warna hitam. Jadi itu aja alasan saya entry sell, lebih spekulasi karena higher time frame-nya H1 H4 ataupun daily-nya masih tren kenaikan ya, masih tren kenaikan. Oke, saya sapa dulu. Oke. Ini ada Pak Andi, selamat bergabung, udah lumayan rame. Ada Pak Chandra Halim, ada Bu Tanti, ini Pak Teo. Oke. Tadi pertanyaan yang Pak Putra kayaknya sepertinya lagi kerja. Ini lalu ada yang komen di sini. Ini dengan minta ulasan Aude Jepang Yen. Oke, dari Pak Arif. Lalu ini di Bu Ulan Aude Kanada. Kemarin padahal saya ngincer tapi malah saya lepas.
Australia dan Kanada misalnya kalau bulan kemarin buy udah close partial ya, udah mesti close partial karena udah dekat ke resistannya itu ya. Lalu dari Pak Arif Triyono tanyain dengan Audi Jepang Yen ya. Audi Jepang Yen. Kalau nggak salah di 2 hari yang lewat ada bahas Audi Jepang Yen. Audi Jepang Yen itu lagi sideways, dia masuk ke zonanya support Audi Jepang Yen. Tadi saya ada perhatiin juga ya, di K4. Oke. Di sini yang krem bawah ini balok yang di sini adalah demand, lalu di sini ada demand, nampak di sini dia ketahan, lalu ada bullish engulfing maka akan naik ya. Ini naik udah fill imbalance yang di sini nih. Udah fill imbalance di sini. Jadi kemarin kalau ada yang nge-sell, saya lupa siapa, ada yang nge-sell udah sampai ke low yang di sini, maka dia akan naik. Karena low yang di sini ada zona support ya, wajar harganya naik. Karena secara daily masih trennya sideways. Masih sideways di sini. Masih sideways. Jadi wajar ini udah nyentuh zona support di bawah, lalu naik lagi. Ya harga saat ini lagi di tengah-tengah, kalau saya pribadi tengah-tengah kurang greget ya untuk entry. Bisa jadi dia naik, bisa jadi turun kayak gitu. Lalu untuk entry-nya kapan? Ya udah yaitu tunggu di bawah untuk buy ataupun di atas untuk sell. Lalu seperti tadi saya bahas di hampannya ini naik, nampak ya di sini nge-breakout. Ini nge-breakout. Dia ada pullback ya, di situ ada demand. Lalu di time frame kecil di H1 saya bukain. Ya, di situ ada base-nya demand. Ya, ini yang nge-breakout di sini, lalu naik di sini udah fill imbalance yang di sini. Jadi kalau ada buy, udah pastiin udah set, udah mesti close parsial ini. Ya ini imbalance-nya. Ini udah fill imbalance, kemungkinan turun bisa jadi. Ya bisa jadi melanjutkan kenaikan ya karena lagi di tengah-tengah itu. Untuk pertanyaannya Pak siapa Pak Arif Triyono ya. Lalu ada silakan Pak Andi ya. Ada Pak Daniel, selamat bergabung. Tadi untuk Bu Ulan, Bu Ulannya nggak bergabung ya. Di Kanada yang tadi saya bilang udah dekat resistan sebenarnya ke zona high time frame-nya ya. Di weekly ya, saya bukain di weekly ya di sini nih. Ini support, di sini resistan, ini support, di sini resistan. Jadi saya sell di sini. Ini saya biarin, ini hari Selasa ya. Ini masih biarin. Baru aja open. Oke. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan di unmute. Oke, jika kalau nggak ada yang mau ditanyakan, terima kasih teman-teman atas atensinya sore ini. Saya nanti akan uploadkan ke YouTube ya, record ini. Oke, selamat sore.